Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Masih tersisa waktu untuk sore hari ini. Sebab setelah maghrib kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ya, dan ini masih banyak pembahasan. Insyaallah saya akan berusaha membaca dengan cepat dan hanya memberikan keterangan yang ringkas perlunya. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa qala ta'ala wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah. Ya, ini ayat di surah An-Nisa. Allah taala berfirman, dan kalau mereka ditimpa oleh kebaikan, mereka berkata, ya Allah, ini datangnya dari sisi Allah. Dan mereka kalau ditimpa oleh kejelekan, mereka berkata, ini datangnya dari sisi engkau. Qul, maka katakanlah ya Muhammad, bantahlah sangkaan mereka itu. Kullun min indillah, semuanya dari sisi Allah. Maksudnya semuanya dari sisi Allah, di mana Allah yang menakdirkan seluruh perkara itu. Apa yang terjadi dari kebaikan itu dengan takdir Allah. Apa yang terjadi dari kejelekan itu juga dengan takdir Allah. Iya. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Iya. Ini ayat di surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, dan apabila Allah menghendaki kejelekan bagi satu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, disebutkan Allah apabila menghendaki kejelekan. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap kejelekan juga menghendakinya. Dan di sini dibedakan antara dua kehendak. Ada iradah Allahi al-kauniyah dan ada iradah Allahi asy-syar'iyyah. Ada iradah kauniyah, kehendak kauni yang merupakan ketentuan takdir. Ya. Kalau dia kauni, sesuatu itu pasti terjadi. Namun sesuatu yang ditakdirkan, ya, kadang Allah mencintainya, kadang tidak dicintai. Kalau iradah syar'iyyah, ya, kalau iradah Allah dari sisi syar'i, itu pada hal yang dicintai oleh Allah. Tapi kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Jelasnya? Jadi ada perbedaan antara dua iradah. Di antara kekeliruan di dalam masalah takdir kalau tidak dibedakan antara dua kehendak. Ya. Kalau di pembahasan ayat-ayat dan hadis-hadis, apabila Allah menghendaki. Dan penggunaan kehendak di situ punya dua makna. Kadang bermakna dari sisi kauni, ya, penakdiran penciptaan, dan kadang dari sisi syar'i terkait dengan Allah mencintainya dan mensyariatkannya. Jadi kalau Allah menghendaki pada satu kaum kejelekan, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa qala ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah menutup hati-hati mereka dan menutup pendengaran mereka. Dan juga menutup penglihatan-penglihatan mereka. Ya. Di sini waqaf di ala absarihim, ya. Dan sejumlah dari ahli tafsir menyebutkan wakafnya tidak di situ, tapi harus disambung ala absarihim disyawa. Sebab disyawa itu hanya menimpa mata, tidak menimpa hati dan penglihatan. Ini ayat di awal surah Al-Baqarah. Wa qala ta'ala wa laqad dara'na li jahannama katsiran al-ayah. Ya, ini ayatnya di surah Al-An'am. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل
sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam ya, banyak dari jin dan manusia. Mereka punya hati, tidak dipakai berpikir, tidak dipakai berakal dengannya, punya penglihatan tidak dipakai melihat, punya pendengaran tidak dipakai mendengar. Mereka seperti binatang atau seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Ya. Kata Syafi'i, ai khalaqana katsiran lin-nari. Maksudnya sungguh kami telah penuhi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Maksudnya kami telah ciptakan banyak dari jin dan manusia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamakumul mauta. Al-ayah. Ya. Andai kata kami menurunkan kepada mereka malaikat dan mereka dibicara oleh orang-orang yang mati. Kelanjutan ayat, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Dan kami kumpulkan segala sesuatu di depan mereka. Tidaklah mereka beriman kecuali ya, maka di sini disebutkan ya, bahwa hidayah itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kadang menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Ya. Allah Ta'ala berfirman, andai kata Rabbmu menghendaki, maka sungguh seluruh yang berada di langit dan di bumi akan beriman. Semuanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa semuanya dengan kehendak Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, kalau ayat sebelumnya tadi di surah Yusuf, kalau ini di surah Al-An'am. Siapa yang Allah kehendaki untuk dia diberi hidayah, maka Allah lapangkan hatinya menerima keislaman. Ya. Wa qala ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, fa'alimna bidzalika anna masyiatahu qabla masyiatina wa iradatahu qabla iradatina fi ayyi syai'in kana wa ala ayyi syai'in kana. Ini ada yang jatuh ya. Kalau pisangnya ada yang jatuh, jadi perbaiki di pinggir buku. Ini metode memperbaiki dengan gaya ahli hadis masa dahulu. Ya, kalau ada yang jatuh, mereka kasih angka atau kasih kode, kemudian dia tulis perbaikannya bukan langsung di tengah halaman, tapi di samping halaman. Kalau perbaikannya sudah diperiksa ulang, maka diberi huruf shad dan ha, menunjukkan ini perbaikan sudah tepat. Jelas ya? Kata Syafi'i, maka dengan dalil-dalil yang telah lalu kita pun mengetahui bahwa kehendak Allah itu sebelum kehendak kita. Ya, keinginan Allah sebelum keinginan kita. Maksudnya apa saja yang kita inginkan, kita kehendaki, ya, itu adalah keinginan kita. Tapi tidak mungkin ada makhluk yang berkeinginan dan dia di luar kehendak dan keinginan Allah. Tidak mungkin di luar kekuasaan Allah. Ya, jadi kalau Allah menghendakinya terjadi, maka dia terjadi. Kalau Allah tidak menghendakinya, tidak mungkin ada manusia yang menginginkannya, menghendakinya. Fi ayyi syai'in kana, pada sesuatu apapun itu, atau di atas sesuatu apapun itu, atau pada sesuatu apapun. Ya. Kemudian kata beliau, walakin la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya. Akan tetapi Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan, dan mereka lah yang ditanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majusi hadhil ummah. Dan orang-orang qadariyah adalah majusu hadhil ummah. Orang-orang qadariyah adalah orang majusinya umat ini. Nah, ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ya. Bahwa qadariyah adalah majusinya umat ini. Al-qadariyah itu adalah ibarat tentang kelompok yang mengingkari takdir. Dan kalau digunakan, yang dimaksudkan adalah Al-Qadariyah An-Nufah.
Qadariyah yang menafikan kehendak Allah dan perbuatan Allah dari kehendak dan perbuatan makhluk. Jadi mereka katakan bahwa makhluk itu berbuat, itu perbuatannya sendiri, bukan perbuatan Allah. Makhluk itu berkehendak, itu kehendak makhluk sendiri, bukan kehendak Allah. Ini ucapan orang-orang Qadariyah. Karena itu mereka disebut orang Majusi. Ya. Majusi umat ini. Karena orang-orang Majusi, mereka meyakini ada dua pencipta. Ada pencipta kebaikan dan ada pencipta kejelekan. Ada pencipta cahaya, ada pencipta kegelapan. Itu orang-orang Majusi. Maka sama dengan orang-orang Qadariyah. Kalau perbuatan hamba sendiri yang menciptakannya, yang menghendakinya. Kalau yang lainnya Allah yang menciptakan. Berarti ada dua pencipta. Jelasnya? Karena itu mereka disebut orang-orang Majusi umat ini. Wa qala aydan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakiyan an rabbih ta'ala, mengikaitkan dari Rabbnya ta'ala, anna Allah ta'ala khalaqal khalqa fariqaini, fariqun fil jannah atau fariqin fil jannah. Dan fariqun fil jannah, sungguhnya Allah menciptakan makhluk dua golongan, satu golongan di sorga, wa fariqun fil nar, dan satu golongan di neraka. Wa khalaqal khaira wasyarra, fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitul khaira ala yadayhi wa wailul liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitu syarra ala yadayhi. Ya, dan Allah menciptakan kebaikan dan kejelekan, maka beruntunglah siapa yang saya ciptakan untuk kebaikan dan saya perjalankan kebaikan padanya, ya, dia beramal dengan kebaikan dengan kedua tangannya, dan celakalah orang yang saya cipta untuk kejelekan dan saya perjalankan kejelekan melalui kedua tangannya. Nah, baik. Ini hadits saya belum sempat periksa ya tentang derajatnya. Kemudian kata beliau, wa qala Sahal bin Abdullah, ta'ala Allahu an ya'mura bil fahsya wa jalla an yakuna fi mulkihi ma la yasha. Berkata Sahal bin Abdullah Tasturi, salah seorang dari Imam As-Salaf, beliau berkata, maha tinggi Allah untuk dikatakan Allah memerintah dengan kekejian, dan maha agung Allah untuk dikatakan ada sesuatu di dalam kekuasaannya hal yang dia tidak inginkan. Iya. Ini ucapan Sahal bin Abdullah Tasturi dari pemahaman beliau. Beliau memahami ini tatkala beliau membaca ayat wahada, kata Syafi'i, wahada kama qala ta'ala, inna Allah la ya'muru bil fahsya. Dan ini sebagaimana firman Allah, sungguhnya Allah tidak memerintah dengan kekejian, al-ayah. Ya. Jelas ya? Jadi ini dari pemahaman di dalam masalah takdir diterangkan oleh Sahal bin Abdullah Tasturi. Iya. Adanya kekejian atau adanya kejelekan yang terjadi, ya, itu maha suci Allah kalau dikatakan memerintahnya untuk melakukan. Sebab Allah tidak pernah memerintah dengan apa? Kejelekan atau kekejian. Ya. Allah menakdirkannya, ada punya hikmah di sisi Allah sebagai ujian, sebagai cobaan, dan selainnya dari hikmah. Tapi Allah tidak memerintahnya. Jelas ya? Demikian pula maha suci Allah kalau dikatakan ada sesuatu yang terjadi di tengah kekuasaannya Allah tidak kehendaki. Ya. Jadi kalau ada di tengah kekuasaan Allah sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah, ini tentunya ya adalah menjelekkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Dan mengatakan bahwa Allah luput, ada sesuatu yang terjadi di tengah kekuasaannya Allah tidak tahu. Itu menunjukkan kelemahan. Naudzubillah. Jelas ya? Sama suci Allah disifatkan dengan sifat tersebut. Dan itu dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah. Kemudian kata beliau, "Summa inna Allah ta'ala khalaqal khalqa wa khalaqa af'alahum minal khairi wasyarri wa ma khalaqahum illa bi iradatihi." Kemudian kata Syafi'i, sungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan mencipta perbuatan-perbuatan mereka dari kebaikan maupun kejelekan. Dan tidaklah Allah menciptakan mereka kecuali dengan kehendaknya. Ini masih dalam posisi membantah Qadariyah. Sebab orang-orang Qadariyah mengingkari seluruh hal ini.
Allah yang menciptakan makhluk. Allah yang menciptakan perbuatan makhluk. Dan ini berdasarkan firman Allah, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Ya. Maka segala amalannya yang baik maupun jelek, Allah yang menciptakannya. Dan tidaklah Allah menciptakan mereka kecuali dengan kehendaknya. Kata Syafi'i, "Wala syakka fi dzalik." Tidak ada keraguan dalam hal ini. Fadalla ala anna al-khaira wasyarra jami'an bi iradatihi. Maka ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kejelekan semuanya dengan kehendak Allah. Wa qala ta'ala, sedang Allah telah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dialah Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian, dan menciptakan amalan kalian. Fadalla ala sihhati ma dzakarna. Maka ini menunjukkan tentang benarnya apa yang kami sebutkan. Baik, ini selesai sudah. Beliau membahas tentang masalah takdir. Ya. Dan beliau panjang menguraikan di sini. Nah, ini pembahasan yang didahulukan, sebab di antara penyimpangan yang paling pertama muncul dalam tubuh umat Islam di dalam perjalanan sejarahnya adalah penyimpangan di dalam masalah takdir. Ya, karena itu beliau menguraikannya.